Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu tentang sakit tenggorokan ya. Sobat sekalian ya, saat ini meskipun pandemi itu sudah agak menurun dan kita sudah terbiasa dengan COVID ini, tetapi itu tidak bisa menurunkan kita untuk terus waspada menjaga kesehatan ya. Salah satunya terhadap varian Omicron yang kalau kita melihat penularannya itu memang sangat cepat ya, tetapi memang kalau kita bisa treatment dengan baik itu bisa cepat sembuh ya. Dan memang itu perlu ekstra ataupun fokus kita untuk memperhatikan agar penyakit ataupun kondisi kita itu tetap fit ya. Salah satunya tentang gejala varian Omicron yang sering muncul dan sering nampak atau sering dialami oleh mereka yang terinfeksi Omicron ya. Salah satunya adalah sakit tenggorokan. Nah, sakit tenggorokan ini sudah lumrah ataupun sering menjadi momok yang sangat menakutkan ketika kita itu dalam kondisi yang drop itu tiba-tiba sakit tenggorokan. Nah itu salah satu indikasi kita terinfeksi Omicron. Nah memang harus dicek dulu ya tentang apa itu termasuk Omicron ataupun sakit tenggorokan biasa. Tetapi gejala yang nampak sekarang dan kebanyakan yang dialami oleh orang-orang sekitar kita ataupun yang biasa kita baca di media online itu sakit tenggorokan salah satu gejala yang muncul ya, yang sering dialami ya. Dan makanya kita harus untuk masalah radang tenggorokan ini, salah satunya yang harus kita perhatikan, kita harus memperhatikan makanan yang dapat memperparah ataupun dapat menyebabkan sakit tenggorokan ya. Makanan yang pertama yang harus kita hindari ya, menjadi penyebab sakit tenggorokan, yaitu yang pertama adalah daging merah ya. Kalau kita melihat aneka daging merah itu sangatlah menggiurkan untuk kita cicipi ya, misalnya rendang ataupun makanan olahan yang lain yang itu tentu saja sangat menggoda kita untuk mencicipinya. Jika dimakan dengan pola diet yang tepat, daging merah itu seperti daging sapi atau kambing itu bisa memberikan manfaat bagi kesehatan ya. Tetapi sebaliknya kalau tidak sesuai itu akan menjadikan radang tenggorokan ya. Mengkonsumsinya ya, daging merah itu menyebabkan tubuh kita itu menghasilkan lebih banyak panas ya. Karena memang daging merah itu termasuk dalam makanan yang berlemak tinggi ya. Ahli gizi dari Ils Shapiro dari Huffington Post itu mengungkapkan bahwasanya makanan tinggi lemak sangat sulit dicerna tubuh dan sangat sulit untuk menekan tubuh dan menekan sistem imun ya. Jadi kita harus sebaik mungkin untuk menghindari makanan yang makanan yang dapat menimbulkan radang tenggorokan, salah satunya daging merah yang tidak diolah dengan baik. Yang kedua adalah gorengan. Nah, ini sudah jamak kita ketahui di setiap daerah itu kalau kita mendapatkan gorengan itu pastilah menjadi makanan yang sangat favorit ya. Teksturnya yang renyah itu menjadi penyebab sakit tenggorokan ya. Sifat panas dan tinggi lemak dari makanan yang digoreng dan renyah seperti itu mungkin memainkan peran besar dalam menyebabkan radang tenggorokan. Jadi ini juga yang harus kita hindari, ataupun kalau kita konsumsi janganlah banyak-banyak diperkirakan pada saat kita, apalagi kalau kita sudah kondisi yang drop tenggorokan kita ada tanda-tanda yang mengarah pada Omicron ya, kita harus menghindari. Yang ketiga adalah makanan yang harus kita hindari terkait masalah untuk menghindari makanan yang harus dihindari yang penyebab sakit tenggorokan. Yang ketiga adalah makanan pedas ya. Makanan pedas itu memang mempunyai ciri khas tertentu dan banyak sekali kita itu menjadi hype atau senang ataupun meriah kalau makan ini tanpa makan yang pedas. Tetapi ya
kita harus dalam kondisi yang saat ini sakit tenggorokan dan sekarang masih pandemi, dan meskipun sudah menurun, kita harus mengatur pola makan kita agar salah satunya menghindari makanan yang pedas. Yang keempat adalah hindari jenis buah-buahan tertentu ya, makanan yang penyebab sakit tenggorokan. Nah, kok bisa sakit buah itu menjadi penyebab sakit tenggorokan? Bisa ya. Kita harus salah satunya menghindari buah-buahan yang bersifat panas ya, misalnya durian, nangka, mangga ya. Itu sebaiknya atau sebaliknya kita itu menghindari makanan yang tadi, durian, nangka, mangga ya. Dan kita coba gantikan dengan buah-buahan yang sifatnya dingin seperti semangka, manggis, stroberi, pisang, melon ya. Hindari juga buah-buahan yang bersifat asam agar radang tenggorokan kita tidak semakin parah ya. Hindari jeruk, lemon, tomat, dan grapefruit atau yang sifatnya kecut ya, ataupun asam, itu bisa memperparah kondisi radang tenggorokan kita. Dan yang terakhir adalah makanan yang menjadi penyebab radang tenggorokan adalah makanan kasar ya. Apa itu makan kasar? Makanan yang teksturnya kasar seperti sayuran mentah gitu ya, dan roti panggang kering yang dapat memperburuk sakit tenggorokan. Dan ini memang harus dihindari karena itu juga akan memperparah kondisi kita ketika kita lagi sakit tenggorokan atau radang tenggorokan, yang tentu saja itu akan membuat ya, kalau kita lihat kondisi tenggorokan kita itu pasti terlihat merah gitu ya. Nah, itu jangan sampai kita perparah dengan makanan-makanan yang kasar ya, seperti tadi roti kering panggang kasar kering itu. Alih-alih makanan kasar, pilihlah makanan yang mudah ditelan, lunak, semi padat seperti keju, sup berbahan dasar krim, yogurt, telur ya, kentang, smoothie, dan lain-lain ya. Sobat sekalian, jadi kondisi sekarang yang sedang tidak baik-baik saja, ataupun banyak sekali penyakit yang mudah muncul menyerang tubuh kita, itu kita harus bisa mengontrol diri dengan menjaga kesehatan terus-menerus. Dan salah satunya yang selain menghindari makanan yang pedas ya, makanan yang dapat memperparah kondisi tubuh kita khususnya tenggorokan. Selain itu kita harus terus menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi produk kesehatan, yaitu propolis ya. Propolis yang saya rekomendasikan adalah Turkish Propolis Ruqyah ya. Turkish Propolis Ruqyah ini mempunyai banyak sekali manfaat, dan juga kita ketahui adalah propolis adalah produk turunan lebah yang paling tinggi ya nilainya, mutunya, dan juga kualitasnya. Dan Turkish Propolis Ruqyah ini mempunyai kelebihan diantaranya adalah nanoteknologi ya. Nanoteknologi diketahui adalah dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh, artinya dapat mempercepat penyembuhan, dan itulah fungsi nanoteknologi ya. Dan ini juga ada, kita ketahui ini dari Turki ya. Turki itu kita ketahui negara penghasil madu terbesar kedua di dunia, otomatis produksi propolisnya juga melimpah. Juga ada ruqyah ya. Ruqyah ini adalah metode penyembuhan yang sangat dianjurkan. Untuk Turkish Propolis sendiri banyak sekali manfaatnya, diantaranya yaitu untuk menyembuhkan penyakit non medis ya. Kemudian untuk penyakit berat seperti kolesterol ya, untuk menjaga imunitas tubuh, asam urat, diabetes, stroke ya, batuk pilek ya, MAH, kanker. Kemudian untuk paru-paru, nyeri PMS, dan lain sebagainya. Jadi bisa hampir semua mengobati berbagai macam penyakit, termasuk juga untuk seseorang yang kena COVID itu bisa diterapi dengan Turkish Propolis Ruqyah, karena sudah banyak sekali testimoni yang sudah masuk yang mereka menyatakan cocok ya. Ketika mengkonsumsi ini bisa kondisinya lebih baik lagi. Varian selanjutnya yaitu Turkish Propolis Ruqyah Brain ya. Ini untuk nutrisi otak ya, memberi nutrisi pada otak, kemudian untuk meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke, kemudian juga dapat meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja, sekaligus dapat mempermudah mereka untuk menghafal pelajaran ya. Konsumsinya cukup mudah, tinggal meneteskan Turkish Propolis Ruqyah ini sesuai berat badan tubuh. Misalnya berat badan tubuh itu
70 kilo 7 tetes, diteteskan 2 kali pagi dan malam. Untuk terapi berat misalnya kolesterol, diabetes, stroke, jantung dan lain sebagainya, itu bisa 3 kali pagi, siang dan malam ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan imunitas diri dengan terus mengkonsumsi Turkish Propolis Ruqyah. Link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami Dielgo di Tokopedia dan Shopee. Ya, itu sobat sekalian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.